Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angelina Puspitasari dengan acronym 016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi present value. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan pengertian dari present value. Present value adalah suatu konsep yang menjelaskan jika nilai uang di masa sekarang lebih besar dibanding di masa yang akan mendatang, walaupun nominalnya sama persis. Penilaian dari konsep tersebut dilakukan dengan menghitung tingkat pengembalian yang sudah ditentukan sebelumnya maupun yang sudah disebut melalui tingkat diskonto. Cara mengetahui nilai dari present value adalah melalui pemahaman terhadap future value. Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi present value. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai sekarang, yakni daya beli dan tingkat inflasi, serta diskon rate, dan berikut adalah penjelasan dari masing-masing faktor present value. Yang pertama ada tingkat inflasi. Inflasi sendiri adalah suatu proses yang mana harga segala produk, baik itu jasa maupun barang, mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Inflasi ini bisa terjadi akibat nilai uang terus mengalami penurunan, dan inflasi ini bisa memicu kenaikan harga barang di masa mendatang. Lalu yang kedua ada diskon rate. Sementara itu, tingkat diskon rate adalah tingkat pengembalian dari investasi yang diaplikasikan pada penghitungan present value. Dengan kata lain, faktor ini menjadi tingkatan pengembalian yang akan hilang jika investor memilih untuk mengambil sejumlah aset di masa mendatang ketimbang sejumlah aset bernominal di masa sekarang. Lalu untuk selanjutnya ada contoh soal yang pertama di mana terdapat soal setiap tahun Rani mendepositkan uang ke bank sebesar 5 juta, bank memberikan bunga sebesar 10% per tahun, dan setelah 10 tahun kemudian Rani berharap total investasinya sebesar 100 juta. Pada soal yang pertama, di sini kita mencari present value-nya. Baik untuk yang rate, itu ada atau suku bunga per tahunnya bernilaikan 10%, dan NPER yaitu total periode per tahunnya ada 10 tahun. Lalu PMT atau setoran per tahunnya ada 55 juta nilainya. Untuk future value yaitu total hasil investasi di masa depan ada 100 juta. Pada present value kita akan mencari saldo awalnya. Ketika sudah diketahui dari rate, NPER, PMT, dan future value, rumus X-nya menggunakan PV sama dengan PV rate dikali NPER dikali PMT lalu dikurang dengan future value sehingga menghasilkan nominal 7.831.493 rupiah. Lalu selanjutnya ke contoh yang 2, soal 2. Di sini terdapat soal Riko sedang mencari pinjaman modal usaha dengan tenor atau periode angsuran selama 20 tahun. Menimbang kondisi keuangannya, saat ini Riko mampu membayar angsuran per bulan sebesar 1.080.000. Berapa total pinjaman yang didapatkan Riko jika suku bunga 6% per tahun? Baik, untuk estimasi total pinjamannya, yang pertama ada rate, yaitu 1%, ini didapatkan dari 6% dibagi 12 bulan yang menghasilkan 1%. Ini 1%. Lalu yang kedua ada NPER, periode angsuran tenor per tahun, yaitu dengan total 240 didapatkan dari 20 tahun dikali 12 bulan yang menghasilkan 240 bulan. Lalu ada PMT yang dengan nilai 1.080.000 ini diambil dari angsuran per bulan yang Riko mampu membayar. Lalu cara mencari PV yaitu sama dengan PV rate dikali NPER dikurang PMT yang menghasilkan percent value-nya 150.747.233 rupiah.
Ya, untuk penjelasan present value dari saya, sekian. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan terima kasih. Selamat siang.